Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas praktikum modul 5 untuk tugas algoritma dan coding 2, di mana kita diharuskan untuk membuat sebuah program untuk menghitung poin belanja menggunakan dua buah kelas. Nah, dan akan diharuskan untuk menghasilkan input seperti berikut ini. Di mana kelas yang pertama ini bernama main yang berfungsi untuk meng-create 3 buah objek untuk 3 orang customer. Dan juga berikut merupakan poin-poin awal untuk masing-masing customer. Kemudian kelas ini berfungsi untuk memanggil metode untuk menampilkan poin awal semua customer. Kemudian juga memanggil metode untuk menambahkan poin ke customer yang diinginkan dengan menginput nomor ID customer. Kemudian memanggil metode untuk menampilkan poin terupdate dari semua customer. Kemudian terdapat kelas dengan 3 buah metode, di mana metode 1 ini berfungsi sebagai constructor, kemudian ada metode yang kedua untuk menambahkan poin, dan juga metode yang ketiga berfungsi untuk menampilkan poinnya. Untuk kelas yang pertama, di sini saya menamakan itu menjadi main class, di mana di sini saya memasukkan beberapa variabel. Yang pertama itu terdapat variabel ID, ini tipe datanya itu integer. Kemudian variabel jumlah belanja dengan tipe datanya double karena inputannya ini berupa angka, bisa koma. Kemudian di sini saya membuat 3 buah objek untuk masing-masing customer, di mana untuk customer pertama saya menamakannya itu mempunyai akun 1 sebagai akun 1 dengan total poin awal 200. Customer yang kedua, yaitu saya mendeklarasikannya menjadi variabel akun 2, nilai poin awalnya 100. Terus juga untuk customer yang ketiga, saya deklarasikan dengan menjadi akun 3 dengan poin awal yaitu 100. Kemudian di awal program ini dimulai, kita diharuskan untuk menampilkan poin awal dari customer. Di sini saya memanggilnya itu, menuliskannya dengan sistem out println, yaitu poin awal dari customernya. Kemudian di sini menampilkan poin masing-masing customer, di mana untuk customer 1 nantinya akan memanggil poin yang sebelumnya sudah kita deklarasikan, yaitu di sini untuk customer 1 itu 200. Di sini saya mendeklarasikannya dengan account 1 get point, jadi kita menampilkan poin yang ini. Kemudian untuk customer 2 menampilkan poin yang ini, dan customer 3 untuk menampilkan poin yang ini. Selanjutnya, untuk di sini akan menampilkan tulisan nomor ID customer. Jadi, untuk menginput atau memberikan inputan masukan customer berapa yang akan kita tambahkan poinnya. Jadi di sini kita diharuskan untuk memberikan nomor ID customer. Karena di sini kemudian di sini kita berikan ada variabel ID. Nah, di sini kita diharuskan untuk menginput nilai nomor ID customer-nya. Ketika kita masukkan inputan 1, maka kita akan keluar dari menu. Tapi ketika kita masukkan nilainya adalah 1, maka kita akan ditanyakan nominal belanja yang kita belanjakan untuk customer 1. Kemudian di sini terdapat variabel input dengan nama jumlah belanja. Kemudian di sini akan dipanggil untuk menuju ke kelas yang selanjutnya, yaitu terdapat kelas setPoint. Di sini saya membuat kelas lain dengan 3 buah metode. Yang pertama itu menamakannya menjadi kelas setPoint. Yang pertama itu terdapat metode setPoint. Di sini berfungsi sebagai di sini si poinnya ini berfungsi sebagai constructor. Nah, di sini terdapat 3 buah metode. Jadi ketika untuk metode setPoint, inputannya itu belanja. Jadi ketika kita belanja di atas 5 juta, poinnya itu akan ditambah, ini poin awal ditambah 200. Kalau kita belanjanya kurang dari 5 juta,
maka poinnya itu akan di poin yang sekarang, poin terupdate, ditambahkan poin yang lama ditambah 100. Nah, untuk total poin yang sekarang, yang terbaru, jadi dari jumlah belanja itu, ketika kita jumlah belanjanya lebih dari 1 juta atau lebih dari 1 juta, maka poin yang sekarang sama dengan poin yang sebelumnya ditambah dengan 50. Nah, tapi kalau misalkan kita belanjanya kurang dari 1 juta, maka poin yang sekarang ini yang terupdate yaitu poin yang lama ditambah dengan 5. Nah, kemudian ketika semuanya sudah selesai, di sini terdapat metode untuk memanggil poinnya, yaitu getPoint. Ini akan kembali lagi ke kelas yang sebelumnya, yang kelas poin itu. Nah, di sini selanjutnya ketika kita sudah memanggil kelas untuk kelas 1 untuk metode total poin akan menampilkan total poin terupdate saat ini. Nah, tapi semuanya itu akan terpanggil. Jadi untuk customer 1 juga akan ditampilkan tulisannya, untuk customer 2 juga akan muncul nilai poinnya sekarang, dan juga customer 3 juga akan muncul poinnya sekarang. Begitu pula ketika kita memasukkan ID-nya 2 atau ID-nya 3. Nah, ketika kita memanggil ID 0, maka akan muncul tulisan all done. Nah, kalau misalkan kita tidak memasukkan contoh dari misalkan kita tidak memasukkan inputan sesuai yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Misalkan di sini kan ada input 1, input 2, input 3, dan input 0. Maka kita akan muncul tulisan silahkan masukkan ID yang valid. Nah, ketika sudah selesai semuanya, lalu kita tidak memberikan inputan ID 0, maka akan terjadi perulangan kembali. Di sini kita deklarasikannya menjadi ID tanda seru sama dengan 0. Artinya ketika si ID-nya ini tidak diberikan inputan berupa nilai 0, maka akan looping kembali ke awal lagi. Akan muncul tulisan nomor ID customer, tekan 0 untuk keluar dari menu. Dan begitu seterusnya akan terjadi looping terus-menerus. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.